Good morning, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, dan kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada saat ini salah satu topik yang akan saya angkat pada minggu ini adalah seputar mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini mungkin saya asumsikan ya sudah belajar bahasa Inggris sejak dari SD sampai SMA dan mungkin sampai perguruan tinggi. Bagi Anda mungkin yang pernah berkuliah atau mungkin saat ini sedang berkuliah. Nah, yang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu adalah bahwa bahasa Inggris ya, kebanyakan ya, saya bertanya kepada beberapa murid saya selama bertahun-tahun ya, saya sudah kurang lebih mengajar bahasa Inggris selama kurang lebih 20 tahun, dan kebanyakan mereka tidak menyukai bahasa Inggris. Jadi selain matematika tentu saja, jadi matematika juga termasuk momo, tapi ya memang bahasa Inggris juga termasuk yang hampir sebagian besar murid saya kebanyakan memang mengatakan seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang itu. Pertanyaan besar ya, mengapa mata pelajaran atau mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik? Nah, ini adalah salah satu juga ulasan saya di dalam Kompasiana, akun saya ya di Kompasiana yang sudah saya tuangkan beberapa waktu yang lalu, dan ini akan saya jabarkan di sini ya di YouTube khusus untuk English itu Fun. Jadi pembelajaran mengenai mapel bahasa Inggris dalam artian alasan mengapa mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik. Nah, ini dalam hal ini ada 3 hal yang ingin saya utarakan. Oke, mari kita simak langsung saja. Jadi alasan yang pertama mengapa mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik, yaitu yang pertama yaitu materi pelajaran yang tidak sesuai dengan usia peserta didik. Nah, ini mungkin Anda mungkin agak bingung ya, materinya kok tidak sesuai, padahal mungkin ya bukunya atau materi yang dibeli ya dari sekolah, baik mungkin itu buku pelajaran, buku paket maupun buku LKS, kan sudah ditulis oleh beberapa penulis ternama. Saya sih tidak mempersoalkan masalah itu ya, karena memang itu sudah cukup baik, cukup oke kualitasnya. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa mereka menulis itu semua karena disesuaikan oleh kurikulum dari pemerintah, dan mau tidak mau mereka harus mengikuti kan. Jadi ibaratnya materi atau konten di dalam buku-buku itu harus sesuai dengan kurikulum yang ditulis atau dirancang oleh pemerintah, yang mana karena bahasa Inggris ya, terutama di SD, karena betul saya juga banyak mengajar di sekolah dasar, itu berbasis muatan lokal. Jadi misalnya kalau di SD itu kebanyakan yang saya lihat memang adalah mengajarkan tentang grammar atau tata bahasa. Sebagai contoh misalnya tentang simple present tense misalnya, untuk menyatakan kegiatan atau perbuatan yang sering diulang-ulang atau merupakan suatu kebiasaan. Nah, itu seandainya sekedar misalnya sebagai contoh ya, kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai pergi tidur di malam hari, misalnya contoh seperti misal, first I get up at 5 o'clock in the morning, after that I take a bath and get dressed, and then I have a breakfast at 6 o'clock. Nah, kalau seperti itu contohnya, itu tidak menjadi masalah sebetulnya, karena itu merupakan sesuatu yang memang merupakan dunia anak-anak, kebiasaan yang selalu dilakukan oleh mereka sehari-hari. Tapi kalau seandainya dibuat dalam bentuk, misalnya dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif, misalnya seperti I get up at 5 o'clock in the morning, I do not get up at 5 o'clock in the morning, do I get up at 4 o'clock in the morning. Nah, itu tentu saja sangat susah bagi anak-anak usia dini untuk memahami hal tersebut. Jadi positif, kalimat pernyataan, kemudian kalimat negatif atau kalimat menyangkal, dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, membuat seperti itu anak itu sudah sangat sulit untuk menjabarkannya, karena dalam hal
Nah, pemahaman secara logika itu sangat susah. Nah, itu belum lagi mungkin dalam kalimat present continuous tense, misalnya I am going to school, dalam kalimat positif ya. Dalam kalimat negatif misalnya I am not going to school. Habis itu dalam kalimat interrogatif misalnya am I going to school. Nah, itu juga sangat sulit untuk dipahami oleh anak-anak. Nah, ini saya tidak akan, ini sekedar contoh ya, mungkin saya tidak akan menuliskannya di dalam slide presentasi di sini karena itu sekedar gambaran saja, dan itu sangat susah untuk anak-anak untuk memahaminya, apalagi kalau misalnya ini contoh tadi di SD ya. Nah, bagaimana dengan SMP SMA? Kurang lebih juga sama, tapi mungkin agak sedikit berbeda sedikit. Maksudnya samanya dalam hal ini untuk di SMP dan SMA kebanyakan saya lihat adalah dari segi banyaknya membahas tentang pemahaman bacaan atau reading comprehension. Jadi anak-anak tuh sudah diberikan beberapa teks bacaan dan mereka diharuskan membaca dalam hati atau mungkin membaca bersuara, tergantung ya. Selama ini saya lihat memang khususnya kalau gurunya tidak ada di tempat, mereka meminta siswa-siswa atau peserta didik untuk membaca beberapa teks bacaan yang ada di buku LKS atau di buku paket, kemudian mengerjakan beberapa pertanyaan atau beberapa soal yang ada di dalam buku tersebut. Nah, yang menjadi masalah, saya melihat tidak ada sama sedikit pun memang penjelasan secara konkret mengenai tata bahasa seperti tadi di SD ya. Kalau di SD sudah mungkin, atau mungkin pertimbangannya karena di SD sudah dipelajari, makanya di SMP sudah langsung diserahkan teks-teks dengan kata-kata yang banyak, dengan beberapa paragraf, dan itu sangat memberatkan bagi anak-anak. Dan juga tidak terlalu banyak dari segi tulisan juga ya. Misalnya itu dari segi pemahaman bacaan. Kalau dari segi writing ability atau kemampuan menulis, itu juga tidak terlalu dibahas, meskipun memang ada beberapa poin, yaitu tentang misalnya descriptive text ya, teks deskripsi atau exposition text, argumentative text atau procedure text ya. Ada 4 teks yang saya lihat selama ini dari SD sampai SMA. 4 teks ini yang berkutat, tapi hanya sebatas, kalau menurut saya sebatas hanya teori saja. Kalaupun gurunya ingin memberikan latihan, itu tidak terlalu mendalam. Nah, itu jadi kebanyakan memang hanya seputar pemahaman membaca atau reading comprehension, sedangkan menulis ya, writing ability hanya mendapat porsi yang sedikit. Bagaimana dengan listening dan speaking? Sangat disayangkan, sangat kurang ya, apalagi di masa pandemi ini sangat mungkin bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Padahal sebetulnya hasil output atau keluaran dari pembelajaran bahasa Inggris ya, ataupun bahasa yang lain, adalah anak-anak itu atau kita bisa berbicara dan juga bisa menulis ya, berbicara dalam bahasa target dan menulis juga dalam bahasa target. Misalnya dalam bahasa Inggrisnya ya berarti berbicara dalam bahasa Inggris dan menulis juga dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana seandainya kalau sekedar membaca saja tapi tidak ada berbicaranya dan tidak ada menulisnya, dan listeningnya juga mendengarkannya, pemahaman mendengar ya atau listening comprehension juga tidak ada. Nah, itu akan sangat ya seperti kita belajar teori saja dalam renang ya, dalam belajar teori berenang tapi kita tidak pernah terjun ke kolam renang. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan terjadi, tidak akan bisa berenang karena cuma belajar teorinya saja tapi tidak pernah berenang di kolam renang atau berenang di sungai atau di laut. Nah, seperti itulah. Nah, jadi tidak, materi pelajarannya tidak sesuai dengan usia peserta didik. Itu yang menjadi alasan yang pertama kenapa mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik. Oke, dan alasan yang kedua ya, mengapa mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik? Alasan yang kedua yaitu pembawaan guru yang killer. Ya, dalam hal ini memang sejauh saya lihat guru-guru baik dari tingkat SD sampai tingkat SMA sampai perguruan tinggi juga saya melihat juga bahwa kebanyakan gurunya berpembawaan terlalu formal, kaku dan serius ya, jadi kurang bisa berbaur dengan peserta didiknya dan cenderung
textbook ya, cenderung hanya menjelaskan sedikit, habis itu memberikan pertanyaan, mungkin sekedar basa-basi, kemudian setelah itu diakhiri oleh pemberian tugas, itu saja. Dan bisa dikatakan juga saya lihat selama ini ya, dari pemantauan saya, dari beberapa rekan juga, beberapa rekan guru yang saya lihat, mereka tidak memberikan kesempatan ya, ruang untuk kepada peserta didik untuk bertanya. Kalaupun memberikan kesempatan seperti itu ya cuma sedikit saja, kebanyakan cuma sekedar ya maaf aja ya, saya bilang kalau saya katakan itu cuma sekedar basa-basi ya, karena pada saatnya juga murid-muridnya itu kebanyakan peserta didik juga ya, mungkin karena keterbatasan kosakata yang mereka punyai ya, apalagi di zaman era teknologi canggih saat ini ya, zaman gempuran smartphone dan internet yang wow ya, sehingga minat baca peserta didik ya, generasi muda saat ini sangatlah minim, sangatlah menyedihkan kalau saya bisa katakan. Mereka lebih suka main game dan nonton YouTube dibandingkan membaca atau belajar. Nah, ini menjadi PR juga bagi guru. Kalau menurut saya ya, itu juga perlu adanya kedekatan dengan murid-muridnya. Jadi intinya pembawaan guru yang killer ya menjadi alasan yang kedua, sehingga ada jurang yang menganga melebar antara guru dengan peserta didik. Oke, alasan yang ketiga mengapa mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik yaitu metode pengajaran yang begitu-begitu saja. Nah, ini maksudnya begitu-begitu saja itu maksudnya ya dari dulu sejak awal mengajar, sekarang dan mungkin nanti sampai pensiun, metodenya cuma sekitar satu metode saja yang sangat klasik dan memang ya bisa dikatakan sudah merupakan pakem ya, atau metode standar, yaitu metode ceramah. Jadi cuma mungkin menuliskan di papan tulis atau mungkin melalui slide presentasi lewat laptop, mungkin ditampilkan di LCD di layar di depan kelas, kemudian dijelaskan, kemudian mungkin mengelontarkan sedikit pertanyaan kepada murid, ada pertanyaan, atau mungkin bertanya kepada beberapa murid. Nah, kemudian setelah itu baru diakhiri atau disudahi dengan pemberian tugas. Itu saja. Jadi besoknya lagi mungkin atau minggu depannya lagi tetap sama melakukan hal yang sama, yaitu metode ceramah seperti itu. Jadi membosankan sekali. Padahal sebetulnya di era sekarang ini banyak sekali sumber-sumber yang bisa guru-guru dapatkan ya untuk meningkatkan diri. Nah, jadi itu yang jadi masalahnya. Jadi metode pengajarannya yang ya itu saja, begitu saja, tidak ada perubahan. Nah, itu sudah kita anukan ya, sudah kita bahas mengenai alasan mengapa mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik. Nah, sekarang bagaimana dengan perbaikannya? Ya, tentu saja kan ini masalah ya, masalah alasan yang menjadi latar belakang kenapa mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik, dan tentu saja kita harus memperbaikinya. Nah, jadi ini saran dari saya pribadi ya, saran untuk memperbaikan, baik untuk mungkin untuk pemerintah, dalam hal ini ya diwakili oleh Dinas Pendidikan ya, atau Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan oleh guru itu sendiri. Oke, jadi ada 3 saran dalam hal ini yang saya berikan. Yang pertama yaitu pembenahan kurikulum mapel bahasa Inggris yang mengedepankan keterampilan berbahasa Inggris, bukan sekedar nilai bagus semata. Jadi maksudnya di sini adalah ya seperti tadi kan, ada keterampilan berbahasa Inggris ada 4. Jadi ada listening comprehension yang pertama, atau pemahaman mendengar. Yang kedua ada speaking ability, yaitu kemampuan berbicara. Ketiga, reading comprehension yang sudah kita lakukan sebenarnya ya, pemahaman membaca. Dan yang keempat adalah writing ability, atau kemampuan menulis. Nah, keempat keterampilan berbahasa Inggris ini harus dikedepankan ya. Jadi jangan jomplang ya selama ini. Tadi seperti saya bilang tadi di awal, di alasan yang pertama tadi ya, yang materi pelajarannya tidak sesuai dengan usia peserta didik, itu hanya mengedepankan satu aspek keterampilan berbahasa Inggris, yaitu cuma reading comprehension saja yang kebanyakan ya, atau pemahaman membaca.
Memang mungkin ada beberapa sekolah juga yang mungkin sudah menerapkan 4 keterampilan berbahasa ini, mungkin dengan adanya didukung oleh laboratorium berbahasa Inggris ya, meskipun sebetulnya kalau saya lihat berapa juga sekolah tidak melakukan itu waktu sebelum corona. Jadi laboratorium bahasa itu cuma ada di sekolah tapi jarang digunakan, dan digunakan hanya pada saat ujian nasional saja atau karena kan memang mereka memakai UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer. Jadi mungkin karena sayang, takut rusak kayak kalau komputernya sering digunakan di proses belajar mengajar. Padahal sebetulnya menurut saya sangat disayangkan ya, itu merupakan salah satu media juga untuk pembelajaran, untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris dari segi listening comprehension atau pemahaman mendengar. Karena kalau tidak sering mendengar akan susah untuk berbicara dalam bahasa Inggris, dalam hal ini speaking ability. Nah begitu, jadi keempat keterampilan berbahasa itu perlu diasah terus, dikedepankan. Jadi jangan hanya cuma satu saja, misalnya reading comprehension saja, tapi ya listening comprehension, pemahaman mendengar, speaking ability, apalagi ini ya, kemampuan berbicara, terus jadi ya reading comprehension, pemahaman membaca, dan writing ability atau kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dan ini bukan hanya sekedar nilai bagus semata. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu mengagungkan yang namanya nilai di atas kertas. Saya sih tidak katakan itu salah. Yaitu itu juga termasuk indikator, yaitu untuk bisa kita menilai kemampuan peserta didik sampai di mana. Tapi itu bukan faktor utama. Itu tidak menjamin bahwa orang itu bisa berbahasa Inggris kelak, misalnya 1 atau 2 tahun kemudian, atau 5 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian setelah lulus, misalnya dari SMA sebagai contoh. Nah, jadi kiranya memang kita juga harus mengarahkan ya, sebagai terutama nih pembenahan dari kurikulumnya ya. Jadi saya mintanya mungkin dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud ya, untuk bisa membenahi kurikulum mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi benang merahnya, cetak birunya harus disusun sedemikian rupa sehingga bukan hanya sekedar hasil, tapi prosesnya juga harus dikontrol. Jadi harus diperhatikan, direncanakan, dirancang dengan seksama sehingga proses belajar mengajar jadi menyenangkan, bukan cuma sekedar hasil yang bagus di atas kertas. Nah, itu PR untuk Kemendikbud. Oke ya, dan saran yang kedua untuk perbaikannya, itu saran yang kedua, guru bahasa Inggris perlu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik dan orang tua murid. Nah, ini yang saat ini saya lihat memang kebanyakan memang karena mungkin kesibukan dalam mengajar, sehingga guru-guru itu, dulu saya juga termasuk sih sebenarnya ya, waktu saya mengajar di sekolah, terlalu banyak kelas yang harus diajar ya, sehingga untuk menjalin komunikasi dengan orang tua murid itu agak susah. Nah, jadi tapi dengan adanya era teknologi sekarang sebetulnya tidak ada kendala yang terlalu berarti ya. Kita bisa berkomunikasi mungkin lewat WhatsApp, aplikasi perpesanan singkat WhatsApp ya, atau mungkin lewat ya, misalnya seperti saya kan ini lewat YouTube ya, termasuk ini komunikasi juga sebenarnya termasuk ya. Jadi berarti kita tidak bisa bertemu langsung secara fisik ya, karena begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan, dan juga mungkin kesibukan dari orang tua juga dalam bekerja, dan begitu banyaknya kelas yang harus diajar oleh guru sehingga tidak bisa satu persatu ya melayani orang tua murid. Tapi paling tidak komunikasinya harus tetap baik, apalagi dalam seandainya nih ya, yang saya selama ini memang ada beberapa guru yang mungkin dalam mengirim pesan singkat saja etikanya mungkin agak kurang, jadi agak sedikit kasar dan tidak menghargai itu orang tua murid. Nah itu jadi guru bahasa Inggris ya juga perlu sekali menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik ya, terutama untuk murid kita ya, biarpun bagaimana itu mereka adalah anak didik kita ya, orang tuanya menitipkan anak-anak mereka ke sekolah, dan kita adalah pengganti orang tua mereka, pengganti orang tua di sekolah. Dan juga ya perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid juga. Jadi mereka adalah mitra kita ya. Jadi ibaratnya kalau kita adalah
orang tua, pengganti orang tua di sekolah ya, yang berada di sekolah, dan orang kalau di rumah ya mereka adalah mewakili kita sebagai guru mendidik anak-anaknya di rumah. Jadi kita sebagai guru dan orang tua adalah mitra ya, bukan cuma sebatas bahwa guru adalah tanggung jawabnya yang sepenuhnya dalam pendidikan. Kalau orang tua tidak benar begitu. Jadi kita guru dan orang tua adalah mitra, saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Oke, dan saran yang ketiga untuk perbaikan yaitu guru perlu meningkatkan kualitas kompetensi mengajar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di alasan tadi ya, yang di atas tadi sebelumnya, mengapa mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh Kementerian Pendidikan Didik, yaitu metode pengajaran ya, nomor 3 tadi metode pengajaran yang begitu-begitu saja. Nah, jadi sebetulnya sih ya saya juga termasuk tadi dulu mendapat banyak pelatihan ya memang, dan tentu saja lewat pelatihan-pelatihan itu ya ada beberapa metode pengajaran yang diberikan oleh penatar ya, atau tutor atau mentor ya, dalam seminar atau mungkin dalam ya bimbingan ya, pembimbingan untuk guru-guru tadi. Jadi itu jangan sekedar cuma selesai kita dengarkan habis itu kita kembali ke sekolah, kita kembali ke metode yang awal atau metode yang biasa kita lakukan sebelumnya. Nah, kita terapkan saja. Memang tidak bisa semua kita terapkan metode-metode itu ya. Kadang-kadang memang faktor kondisi ya, faktor situasi yang tidak memungkinkan. Misalnya katakanlah misalnya seperti pemakaian laptop ya, misalnya LCD. Memang mungkin tidak semua sekolah mempunyai fasilitas itu, terutama mungkin layar LCD-nya, LCD proyektor LCD-nya, dan layarnya juga mungkin tidak semuanya punya. Jadi kita bisa menggunakan hal-hal yang bisa kita pakai ya, yang kita bisa dapatkan dengan mudah di sekolah atau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita modifikasi ya. Jadi tidak harus mengikuti plek mati seperti yang ada di seminar atau di waktu kita ikut pelatihan. Jadi memang jangan sebagai guru ya, apalagi kita kan guru ya, kita harus memberikan contoh kepada peserta didik kita bahwa kita toh meskipun guru ya mungkin sudah bertahun-tahun kita mengajar dan istilahnya mungkin sudah di otak kita semua ilmu itu, tapi itu tidak akan cukup ya. Ilmu di dunia ini luas sekali. Nah, kita harus bisa menerjemahkan, apalagi bahasa Inggris ya, menerjemahkan materi pelajaran ini ya dalam bahasa yang sederhana, dan itu perlu kita tuangkan dengan baik dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, disitulah terlihat kualitas kompetensi mengajar kita sebagai guru, apakah baik atau tidak. Saya secara pribadi saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya sudah berkualitas sebagai guru ya, punya kualitas yang baik dalam kompetensi mengajar. Saya toh juga masih belajar ya, tetap masih belajar sampai sekarang dan akan terus masih belajar selama hayat masih di kandung badan. Jadi namanya kualitas kompetensi mengajar ini memang kan ya, di dunia banyak sekali ya, banyak ya materi yang bisa kita dapatkan di Google maupun di YouTube ya. Kita bisa belajar dari dua media ini, apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi bagaimana kita bisa mengajar peserta didik ya, meskipun kita melewati menggunakan media daring ya, atau dalam jaringan ya, media online, misalnya seperti kita menggunakan YouTube seperti ini ya, atau mungkin kita menggunakan media-media Zoom seperti contoh ya. Misalnya kan beberapa kan saya lihat di sini, terutama di tempat saya berdomisili ya, di Samarinda, memang kebanyakan guru menggunakan aplikasi Zoom ya untuk mengajar secara daring dalam jaringan atau secara online. Nah, jadi bagaimana caranya ya supaya ya selama-lamanya ya cuma guru menjelaskan ya, seperti saya sekarang mungkin ya cuma menjelaskan dan murid mendengarkan, habis itu ada tanya jawab mungkin sedikit ya. Nah, jadi mungkin bisa dilengkapi dengan media-media lainnya seperti ini, mungkin YouTube, karena mungkin keterbatasan waktu di Zoom sehingga tidak bisa terlalu panjang lebar, sehingga YouTube bisa menjadi acuan juga ya, dan juga dari Google ya, dari mungkin membuat blog dalam hal ini ya, mungkin seperti saya kan juga menulis di Kompasiana dengan tujuan mungkin supaya
peserta didik saya atau murid saya bisa membaca apa yang sudah saya tulis di situ yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris, meskipun juga di situ juga ada materi-materi lain ya, atau tulisan saya yang lain yang sebenarnya tidak berhubungan dengan bahasa Inggris ya, tapi itu merupakan salah satu juga media. Atau mungkin rencana ke depan juga saya ingin membuat khusus ya, blog. Sebetulnya sudah ada, cuma masih dalam tahap merancang lebih lanjut ya. Jadi blognya nanti akan khusus bicara tentang pembelajaran bahasa Inggris saja. Jadi tidak ada campuran-campuran yang lain, misalnya tulisan yang lain mungkin dari segi puisi, cerpen dan lainnya, tidak. Jadi itu khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nanti akan saya sertakan mungkin di profil ya, di bio ya di YouTube nanti. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi saran untuk perbaikannya. Jadi kiranya bisa bermanfaat. Jadi kalau mudah-mudahan saja ya untuk ke depan ada perbaikan. Jadi kalau sebagai ringkasan ya, mengapa mapel bahasa Inggris tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik, yaitu yang pertama, ada 3 tadi ya. Yang pertama, materi pelajaran tidak sesuai dengan usia peserta didik. Yang kedua, pembawaan guru yang killer ya, atau yang tidak menyenangkan tadi. Yang ketiga, metode pengajaran yang begitu-begitu saja ya. Dan saran untuk perbaikan untuk ke depan yaitu 1, pembenahan kurikulum mapel bahasa Inggris yang mengedepankan keterampilan berbahasa Inggris, bukan sekadar nilai bagus semata. 2, guru bahasa Inggris perlu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik dan orang tua murid. Dan yang ketiga, guru perlu meningkatkan kualitas kompetensi mengajar. Oke, itu saja kiranya yang mungkin bisa menambah wawasan ya bagi kita semua. Baik, mungkin Anda yang mendengarkan saat ini adalah orang tua murid ya, mungkin bisa menambah wawasan. Dan bagi mungkin dari pihak Kemendikbud sendiri, mungkin kalau seandainya ada yang menonton ya YouTube sini, video YouTube saya ini, kiranya juga bisa memberikan masukan bagi Anda, sehingga terutama tadi masalah kurikulum juga bisa diperbaharui atau direvisi. Dan untuk peserta didik ya, tetap semangat ya, belajar tidak mesti harus di dalam kelas ya. Sebetulnya kita tatap muka seperti itu tidak mesti begitu ya, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan alat yang anak-anak punya ya, yaitu smartphone atau gawai ya, mungkin smartphone atau laptop tergantung. Dan harapan saya bukan hanya sekedar menggunakannya untuk hiburan, yaitu mungkin ya main game online atau nonton YouTube ya, seperti saat sekarang ini. Kalau nonton YouTube yang bagus ya nggak masalah, tapi kalau untuk sekedar hiburan saja sangat disayangkan. Alangkah baiknya juga menggunakannya dengan bijak untuk menonton atau menggali ilmu ya, dari Google maupun dari YouTube itu sendiri atau dari media lain. Oke, itu saja, dan tetap semangat. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Oke, see you later. Thank you for your attention. Good morning.